Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sukirno SPPMBG, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SPPMBG kedua. Bersyukur kepada Allah Taala pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas 3 bulan yang kita praktek ini di SDN kedua dan fungsi dan Kota. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat selawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang menghormati, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua dalam menghadiri acara pada hari ini. Acara ini nanti yang pertama pemateri yakni Ibu Muhafidah SPP dengan acara nanti kita mulai dari pembukaan, kedua disampaikan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemateri yang disatu oleh Ibu Umi Alfiah PP yakni materi tentang diseminasi budaya positif. Kemudian ada materi dari Ibu Indah Nurfatiah tentang kelas pengelolaan kelas dan sebagainya. Dan ada satu lagi materi yang kami mohon tidak disampaikan yakni dari Pak Nur. Gimana? Kami beri waktu nanti Pak Nur untuk menyampaikan. Kalau saya itu umum pakai jadi bukan materi biasa, materi itu yang bisa kami sampaikan. Untuk itu mari acara Karabin ini kita buka dengan bacaan untuk Al-Fatihah. Mudah-mudahan bersama kita Al-Fatihah. Terima kasih. Acara berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN kedua yang terhormat Bapak Sukirno SPPMBG. Kepada beliau kami persilakan.
dari pengawas itu terkait dengan sekolah muda, termasuk saya sendiri perintahkan, maka dari itu merupakan candu. Tidak usah kita sampai berkecil hati, karena saya yang lupa minta tolong kritik dan saran sehingga kita lebih baik bersama. Jangan dipuja terus. Kalau dipuja terus akhirnya kita terlena dengan kelemahan kita. Kritik saran itu kalau rintangan, kalau kita bisa melewati itu orang yang sukses. Jadi kritik saran jangan diartikan itu pedas. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bogor Kedua, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Bogor Kedua, yang hari ini terlihat sangat-sangat sehat semuanya. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan rahmat dan hidayahnya semoga terlimpahkan kepada kita semuanya, dan juga salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini di kegiatan gagal di sekolah SDN Kedua ini, izinkan saya ingin mendiseminasikan budaya positif kegiatan guru penggerak saya, yaitu wilayah angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, budaya positif yang ada di sekolah kita, salah satunya adalah ketika panjenengan semuanya menangani anak-anak dalam hal pelanggaran. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira menurut panjenengan, apakah yang hukuman yang panjenengan berikan kepada anak-anak itu bisa mendisiplinkan anak-anak dalam hal belajar? Bisa. Bisa. Ada yang tidak. Apakah semua? Ada yang tidak mesti. Ada yang tidak pasti, ada yang bisa. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Anak disuruh nyapu halaman, suruh cari sampah satu kresek. Apakah hal tersebut bisa mendisiplinkan anak? Belum tentu. Belum tentu. Kelas 1 belum bisa. Kalau kelas tinggi bisa. Terus apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Ada yang bisa, pasti. Ada sayur-sayur belum tentu. Betul sekali. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita menjadi pembelajaran yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini kami mendiskusikan berdasarkan kegiatan kami di Guru Penggerak. Yang pertama, Bapak Ibu, jika panjenengan itu mempunyai sesuatu dan ingin jenengan genggam, coba Bapak Ibu tangannya seperti ini semuanya. Bayangkan di situ ada satu hal, satu benda yang ingin jenengan genggam. Ada sesuatu yang ingin jenengan genggam dan teman sebelah jenengan itu tidak boleh meranggitnya. Coba genggamlah yang erat sesuatu tersebut, terus kemudian diibaratkan teman yang sebelahnya itu adalah ingin merebutkan. Dengan rayuan, dengan paksaan, dengan ancaman, jangan dilepaskan tangannya. Nah, tentunya hal tersebut tidak ingin jadi lepaskan. Nah, seperti itu kita
budaya positifnya adalah ketika kita mempunyai suatu kehendak, suatu cita-cita, jangan mudah terpengaruh berdasarkan pengaruh dari luar. Pengaruh dari dalam diri panjenengan untuk mempertahankan itu lebih kuat. Kalau dari luar itu hanya tambahan-tambahan saja. Kalau jenengan dalamnya itu sudah kuat, pengaruh dari luar insya Allah tidak bisa mengalahkan diri panjenengan. Begitu juga dengan anak-anak. Jika anak-anak sudah tertanam di dalam dirinya itu budaya positif, sudah tertanam dengan sendirinya budaya positif tersebut, insya Allah pengaruh dari luar itu tidak mudah mengenai. Apakah makna disiplin? Disiplin itu adalah belajar. Nah, lanjut. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berarti dalam dirinya sendiri itu dimunculkan. Ini nanti dibaca sendiri tidak apa-apa. Dan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap anak ini pasti menginginkan dirinya itu terbaik. Dirinya terbaik di hadapan teman-temannya, di hadapan keluarganya, bahkan di hadapan masyarakat. Tetapi terkadang anak ini sendirilah yang membuat dirinya itu kurang baik. Entah itu pengaruh dari luarnya lebih besar, atau memang dari dalam dirinya ini kurang motivasi. Jadi tugas kita Bapak Ibu, kita itu yang pertama menurut Ki Hajah Belanda itu adalah menuntun anak-anak tersebut. Ketika motivasinya anak-anak itu down, kita yang membangunkan motivasi tersebut. Ketika anak-anak itu butuh perhatian kita, kita yang membantunya. Kita itu diibaratkan hanya seperti seorang petani, gitu ya. Anak-anak adalah padinya. Ketika seorang petani itu kan tidak bisa. Ketika menanam padi, ini tumbuh menjadi jagung, tidak mungkin. Ya pasti nanti kodratnya adalah padi. Nah, tugas kita bagaimana cara padi ini subur, biar tumbuh subur itu bagaimana disiari, dipupuk, dirawat, biar menjadi padi yang subur. Begitu juga anak didik kita. Bagaimana caranya membuat anak didik ini menjadi subur, bukan menjadi sampah masyarakat. Baiklah, karena materi saya lumayan banyak dan waktunya itu sepertinya sudah. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oleh karena itu saya cuplik saja. Teori motivasi ini berasal dari eksternal dan internal. Bapak Ibu tadi dari penjelasan saya, berarti motivasi yang terbesar itu yang dimiliki oleh anak itu berasal dari eksternal atau internal. Bisa eksternal, bisa internal. Yang paling banyak menentukan adalah eksternal. Ada yang menentukan. Berarti kalau anak ini dipengaruhi misalnya seperti ini, anak ini malas belajar itu. Terus kemudian dipengaruhi seperti tak pakai memberi motivasi, kamu harus belajar, ini harus belajar. Tapi anak ini tetap stay. Malas dengan teman mikir seperti itu misalnya gitu. Dari guru siapa dikasih tahu dari orang tuanya dengan diberi contoh-contoh masih belum terbuka apa namanya motivasinya. Jadi kan berarti pengaruh dari luar ini kurang mengena ke anak tersebut. Karena kemungkinan faktor internalnya anak ini belum keluar. Motivasi dalam dirinya ini masih terlalu sedikit. Berarti eksternalnya ini adalah lebih banyak. Eksternalnya dari ini akhirnya apa yang terjadi kalau seperti itu? Hanya eksternal saja. Anak ini bisa berhasil, tapi hasilnya itu tidak akan lama. Seperti ini, jika di kelas 1 gitu ya, saya menemui itu. Di kelas 1, kelas 2, orang tua ini ikut campur dengan masalah pembelajaran. Anak ini
tulisannya bagus, nilainya bagus-bagus, tapi ternyata di kelas berikutnya orang tua ini sudah mungkin capek ikut hanya disuruh aja kita belajar gitu aja. Beda sekali dengan waktu ada pendampingan dari orang tuanya. Anak ini tidak bisa menerima ini. Itu artinya faktor eksternal yang diterima oleh anak ini terkalahkan dari internalnya anak itu sendiri. Jadi yang paling bagus adalah membangun internal anak itu terlebih dahulu. Faktor internal itu menjadi karakter dirinya sendiri seseorang. Seperti tadi, kepala tangan jenengan ketika jenengan ingin melepaskan berarti itu adalah pengaruh dari luar. Tetapi ketika jenengan mempertahankan dengan sebuah tenaga, itu berarti faktor internal. Yang pertama Internal dulu, internal harus bertiga. Berarti kita ini pengalaman kita sendiri. Dari anak saya itu yang dari utama itu. Kalau saya beri masukan dari saya setelah peraturannya, itu kadang masih belum yakin. Tapi kalau dapat masuk dari teman, dari TikTok, malah dari TikTok ya, itu percaya. Ini saya sendiri ya, bukan nama itu. Kadang bahkan ke saya ini loh, ada ungkapan di TikTok. Dia itu kok TikTok saya kalau kita dimaklum. Tapi itu kerja dengan aku contoh. Itu baru ada sekarang ini. Betul sekali Pak. Itu Pak Hari, fase umur anak itu mempengaruhi pikirannya dia. Terkait dari itu, kalau usia 0 sampai 5 tahun anak itu cenderung bersama orang tuanya. Terus kemudian menginjak nanti agak dewasa dikit mungkin kelas 3 atas itu harus percaya kepada temannya. Itu memang sudah kodrat ya, sudah manusianya anak-anak, perkembangannya anak-anak itu seperti itu. Tapi di masa-masa seperti itu makanya peran orang tua itu sangat penting dalam mendampingi anak-anak agar kepercayaan kepada orang tua itu lebih percaya. Jadi kalau kelas 6 mulai kelas 5 kelas 6 itu lebih cenderung itu bersama berkumpul dengan teman-temannya dan keluarganya. Sekolahan seperti itu ya Mbak Dini. Memang itu sudah itu fase kehidupan gitu seperti ini. Tapi bagaimana caranya kita untuk mendampingi anak-anak kita di saat mereka tidak kurang percaya kepada kita, bagaimana kita menyikapinya gitu. Menurut Ki Hajar Dewantara Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Saya garis bawahi memerintah diri sendiri. Ini adalah berasal dari faktor internal. Berarti faktor internal itu sangat mempengaruhi perilaku perbuatan seseorang. Nah, ini Bapak Ibu tadi saya menanyakan di pertanyaan kemarin tadi. Apakah penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar? Ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang meminta dan membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Al-Furqan. Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Berarti pengaruhnya apa sih Bapak Ibu kalau kita itu ini bagus dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Pengaruhnya adalah jika penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Jadi motivasinya hanya ingin mendapat penghargaan. Itu akibat jangka pendek dan panjangnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang
ujian dan lain sebagainya. Itu motivasinya itu seperti itu, lama kelamaan. Di awal tidak terasa, oh ya pinter karena ini anak yang paling pinter, ikut apa dikasih penghargaan, nilainya terbaik dikasih penghargaan. Lama kelamaan akan terbentuk itu hanya karena motivasi ingin mendapat penghargaan dan ujian dari guru. Nah, Bapak Ibu diharapkan boleh memberikan penghargaan tetapi dengan pada waktu yang tepat. Bukan selalu dikasih penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Nah, hanya penghargaan saja. Tetapi dari dalam dirinya, motivasi dari dalam dirinya ini menjadi berkurang. Apa sih tujuan pembelajaran yang sebenarnya dari dirinya ini berkurang? Mereka hanya berorientasi untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ini loh Bapak, ini dampaknya. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya karena dia tidak mendapatkan penghargaan lagi itu. Ini dampaknya. Ada kan Bapak Ibu ketika di kelas 3 mau pinter, tapi kelas 6 down sekali itu ada. Penghargaan juga merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri. Motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan diri saja. Nah, menciptakan persaingan di dalam kelas. Terus apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu yang sebaiknya untuk menghargai anak-anak yang baik dan yang kurang baik, bahkan yang tidak baik itu lakukanlah pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra atau karya-karya yang lainnya. Nah, ini diberi pengakuan secara khusus, pribadi, semua murid berbagian, oh kamu bagus, ya tingkatkan kegiatanmu, tulisan kamu bagus, lebih semangat lagi. Nah itu ada pengakuan dari Bapak Ibu guru kepada muridnya. Nah ini contoh-contoh pengakuannya. Nah ini adalah kalimat pembukanya. Kemarin saya perhatikan yang rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah ini nilai kebajikannya adalah rasa empati. Situasinya apa pada saat menolong murid baru? Nah ini adalah contoh. Ini contoh pengakuan kita pada murid. Nah, murid ini akan membekas Bapak itu, bukan sebuah barang benda, tetapi ini akan membekas ke dalam ingatannya dan merasa ke hatinya, mengingatkan kepada dirinya agar mempunyai rasa empati. Ini lama kelamaan akan menjadi penumpuk dan menjadi karakter dari anak tersebut. Contoh yang lain, saya menghargai kepedulianmu. Berarti kata-kata itu lebih bagus daripada sebuah ujian. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari sini, termasuk hukuman atau konsekuensi hal tersebut. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi kalau menurut kajian? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Apa itu termasuk apa? Bukan hukuman itu. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman itu Bapak? Konsekuensi. Lari
terlambat 10 menit hukuman. Kita lihat ya jawabannya ya, yang benar ya. Yang pertama betul sekali, ketika terlambat itu disuruh mencatat 1 kali itu adalah hukuman. Terus kali, pokoknya berhubungan dengan fisik anak itu namanya adalah hukuman. Tapi kalau memperhatikan data tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi dia karena telah mencoret-coret ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Terus yang ini apakah bukan hukuman karena lari-lari mengelilingi lapangan? Kita lihat ini adalah konteks pembelajaran PJOK. Jadi ketika belajar PJOK berlari mengelilingi lapangan itu termasuk konsekuensi bukan hukuman. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu bukan yang memberikan solusi, tetapi anak itu bagaimana cara mencari solusi terhadap permasalahan yang dilakukan. Itu adalah restitusi. Nanti kita di akhir akan belajar tentang sertifikat restitusi. Ini bagaimana cara kita menangani anak-anak yang bermasalah. Ciri-ciri bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak mencari jawabannya sendiri terhadap masalah yang dilakukan. Terus kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Guru menawarkan bukan memaksa. Kamu harus menulis 100 kali, itu bukan. Kita tawarkan bagaimana caramu memperbaiki masalah ini. Misalnya anak itu tidak menabung duit. Terus kemudian kan jangan itu saya potong kamu, jangan seperti itu ya. Tawarkan sesuai dengan keyakinan kelas kita, sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Apakah rambut panjang kamu itu apa sudah melanggar atau belum? Kalau sudah, bagaimana solusi yang akan kamu potong rambut? Solusinya itu pusatkan kepada anak tersebut. Keyakinan kelas ini yang Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas. Kalau kemarin itu ada kesepakatan kelas. Apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Sama Bapak Ibu, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu hampir sama. Kita membuat kesepakatan kelas bersama-sama guru dan murid. Jadikanlah, ambillah nilai-nilai dari nilai-nilai kesepakatan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas di dalam kelas panjenengan masing-masing. Nah ini Bapak Ibu peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas, kesepakatan yang dengan buat dengan anak-anak ini dilebarkan lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, sebuah keyakinan kelas akan membentuk lingkungan yang positif. Jika lingkungan positif ini dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, maka akan membentuk budaya positif yang ada di sekolah tersebut. Jadi keyakinan kelas, peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu sangat penting. Ini adalah akar dari budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif akan terlaksana jika di dalam kelas itu yang menjadi sumber-sumbernya adalah di dalam kelas itu sendiri. Itu sudah bagus. Budaya positif akan terpancar menjadi bagus. Ini adalah kesepakatan, contoh kesepakatan kelas ya. Peruntukan kelas bersifat abstrak. Ini nanti bisa dibaca. Langsung saja, ini adalah contoh ya. Contoh ini adalah keyakinan kelas 5A saya. Kami, guru dan murid belajar serius, santai dan bahagia. Bagaimana cara kita
dan murid itu bisa menghargai guru. Juga sebaliknya guru harus bisa menyayangi murid. Kami guru dan murid dapat tepat waktu. Kami guru dan murid menjaga kebersihan kelas, belajar sesuai jadwal pelajaran, memiliki hak sama dalam berpendapat. Nah ini tidak diperkenankan membawa HP kecuali ada perintah dari guru. Ini di kelas saya contoh seperti ini adalah sifat-sifat dasar manusia. Posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah panjenengan ini tipe yang mana? Tipe yang mana? Yang pertama adalah tipe penghukum. Tipe penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pengatur. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jika sebagai penghukum biasanya itu menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya itu yang apa namanya? Kalau kamu tidak mengerjakan PR, tipe penghukum. Kalau kamu tidak memakai sepatu, silakan lari-lari. Itu biasanya tipe penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu misalnya seperti ini. Si anak ini pernah melakukan kesalahan. Nah, dikungkit lagi oleh gurunya. Padahal itu sudah 1 tahun yang lalu. Diingatkan lagi akan kesalahan tersebut. Kesalahan sama. Salahnya sama ya Bu. Diulangi lagi gitu. Nah, sebaiknya itu nanti ada restitusinya yang dilaksanakan oleh guru di DIY. Ini membuat orang merasa bersalah, berarti mengingatkan akan kesalahan-kesalahannya. Diingatkan terus. Kamu dulu seperti ini kan? Sekarang kok seperti Terus kemudian sebagai teman, ya, guru ini sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dan lain-lain. Ayolah lakukan demi ibu. Biasanya ada ya tipe-tipe seperti itu. Ada yang menjadi pemantau. Nah, ada yang menjadi pemantau, menyelesaikan diri bila diawasi. Nah, anak-anak ini takut. Biasanya itu kan takut kalau ada kita. Kalau tidak ada segera. Terus sebagai manajer. Nah, ini manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini menanyakan keyakinan, mengembalikan keyakinan kelasnya anak-anak. Terus kemudian mencari alasan kenapa anak ini itu melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu kira-kira panjenengan tipe yang mana ini posisi kontrol jenengan? Orang merasa bersalah juga pernah. Sebagai pemantau manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang diharapkan minimal itu kita menjadi seorang pemantau. Kalau bisa itu ya sebagai manajer. Manajer itu tidak hanya menyuruh tapi memberi contoh yang baik. Seperti posisi kontrol tadi ya. Kalau seperti ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol yang mana kira-kira? Kalau menurut panjenengan ada 5 tadi: penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang pertama cari apa? Tak pernah benar juga. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kan memberikan kepada anak untuk mencari solusinya. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Mesti
diambilnya ke sungai gue. Gitu ya. Berarti jenengan ini adalah tipe penghukum. Sukanya dengan hukuman. Iya, Pak. Tak hukuman ngono. Angel ya? Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tadi? Kita gunakan adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi validasi kebutuhan, nah ini pertanyaannya misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Kamu melakukan hal itu kenapa? Tanyakan juga bagaimana. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti berikan contoh pada diri, respect kepada diri sendiri. Banyak orang yang sama dengan kamu, yang mempunyai masalah dengan kamu, biar anak ini bisa berpikir secara stabil, ya. Tidak merasa dirinya itu yang paling bersalah, padahal ada banyak orang yang salah seperti yang mereka lakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Tapi terus kemudian panjenengan melakukan langkah yang ketiga yang panjenengan lakukan adalah menanyakan kembali keyakinan kelam yang telah dibuat. Nah, kembali kepada anaknya. Terusan boleh nih. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Anak-anak kembalikan. Setelah panjenengan itu membuat stabil masalah, anak yang pertama itu jenengan tanya alasannya kenapa melakukan pelanggaran. Terus kemudian stabilkan dengan keadaan sekitar diri panjenengan, anak-anak yang lain yang ada di luar. Terus kemudian yakinkan dengan keyakinan keras yang telah dibuat. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Adakah solusinya? Apa solusi yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kembalikan lagi kepada anak tersebut. Nah, ini adalah kegiatan menstabilkan, yaitu itu saja. Ini adalah sedikit contoh dari saya, gitu ya Bapak Ibu. Jika nanti bisa memakai inspirasi panjenengan, monggo ditiru. Jika tidak, ya ada apa-apa. Ada juga gambar dia. Contoh penerapan Iya. Tuh ini siapa ini? Oh, buat. Ini adalah ceritanya itu saya menanyakan alasan kenapa kok tidak mengerjakan PR gitu. Terus kemudian dia menjelaskan karena
tadi malam itu apa namanya ketiduran lihat TikTok sampai ketiduran tidak kerjakan. Terus kemudian saya menanyakan, saya memberikan menstabilkan suasana gitu ya, menstabilkan masalahnya dengan memberikan contoh. Bu Afi juga pernah lakukan seperti itu, tapi Bu Afi kembali bangkit untuk memperbaiki kesalahan. Oleh karena itu, apa solusi yang bisa Asraf ini lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Dia berjanji sesuai dengan keyakinan kelas bahwa dia tidak mengulanginya lagi, tidur tidak terlalu larut malam, biar bisa mengerjakan PR seperti itu. Dan yang kedua, itu memang ini kejadian di kelas saya. Fakta ini Pak Amir. Yang pertama juga fakta, yang kedua ini fakta juga. Ini anak ini membawa HP, si Risa, ini satu bangku ini membawa HP, Risa membawa HP, mengajak sofa, kok begini aja. Anak ini ketawa terus ternyata yang Nonton yang aneh-aneh itu. ini saya TikTok apa itu? Adalah keyakinan kelas saya ini ada poin tidak boleh membawa HP tanpa sepengetahuan guru dan orang guru. Jadi Bapak Ibu mungkin ini adalah jadi bisa dilihat dari yang saya. Demikian Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Yang baru kemarin Pak, yang muridnya ada